Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Gunung Rinjani. Hari ini kita akan praktikum ya, pembuatan keripik ada di sini. Pertama nanti kita di luar nanti bagaimana proses pengupasan, memotong ya, sampai terus nanti proses yang berikutnya adalah kita membekukan, memasukkannya dia ke dalam pendingin. Nah kemudian proses yang berikutnya ada di ruang olahan di dalam ya, yaitu nanti proses penggorengan namanya ya Pak Atubai. Penggorengan ada alatnya, nanti kita masuk ke dalam. Waktu ke dalam mungkin nanti tidak semuanya yang ikut, mungkin 2 atau 3 kelompok. Nah, sambil kita nanti di sana belajar bagaimana cara menggoreng ya, bagaimana menggoreng, bagaimana menghilangkan kadar minyak ya, sampai dia pada proses pengepakan atau dia dimasukkan ke dalam kemasan. Lalu nanti yang terakhir adalah kita bagaimana dia dipasarkan ya, kemana dia segmentasi pasarnya segalanya. Nah yang sekarang ini nanti saya butuh beberapa orang untuk membantu Pak Rifai mempraktikkan bagaimana cara mengupas, lalu bagaimana model potongan dari nanas yang akan digunakan sebagai bahan baku buatan keripik nanas. Nah, untuk tahap-tahapan ini sepenuhnya saya serahkan ke ahlinya, yaitu Pak Rifai selaku pemilik sekaligus manajer dari Amalia Food. Kepada Pak Rifai kami persilahkan. Universitas Gunung Rinjani, universitas kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Selanjutnya di sini saya langsung saja karena waktu yang memang kita mempunyai agak limit, jadi saya langsung saja. Jadi di sini untuk kecamatan Mas Bage dan Pringgasela ini terkenal dengan hasil pertaniannya nanas. Karena setelah kita dulu saya pernah cari datanya, ada sekitar 1.140 hektar untuk kecamatan Mas Bage dan Pringgasela yang ada di 8 desa. Nah dari ini sebenarnya permasalahannya ada, kita temukan permasalahan seperti tidak adanya harga tidak pernah berpihak kepada petani, karena tidak ada kepastian harga. Oleh sebab itu sejak 2016 dulu saya mencoba untuk membuat yang pertama. Dulu itu masih ada spanduknya. Saya dulu memang pertamanya buat roti, kan waktu itu seling beli seling, kenapa saya tidak buat sendiri. Nah itu awalnya. Selanjutnya untuk pengembangannya kita buat selain sele juga ada dodol nanas, ada kerupuk, ada keripik, dan ada jus. Nah kita fokusnya sekarang untuk hari ini cara pembuatan keripiknya ya. Nah jadi yang pertama dalam tahapan pembuatan keripik nanas ini yang paling urgent sekali itu pemilihan bahan bakunya. Jangan sampai kita memilih bahan baku yang terlalu matang karena itu tidak bagus juga untuk hasil produksi. Yang lebih bagus itu yang seperti ini atau yang setengah matang. Atau misalnya di sini kuningnya baru sedikit tetapi sudah manis, itu lebih bagus. Setelah pemilihan bahan baku ini, kemudian seperti biasa langsung dikupas. Nanti setelah dikupas ada di sana namanya mesin pegalnya untuk membuang tengahnya ini. Nah, setelah dibuang tengahnya ini baru dipotong sama besarnya. Karena di sini kami khusus untuk pemotongan ini masih memakai manual, jadi kami memakai pisau atau cutter seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bekukan. Nah, baru direndam dulu. Nah, proses perendaman ini tujuannya untuk menghilangkan getah-getah yang ada di nanas itu. Pakai kapur sirih, tahu kan kapur sirih? Namun barang bersih itu dengan mama lah dengan toa. Nah, jadi itu kita pakai. Proses perendamannya ini antara 30 sampai dengan 1 jam. Nah, setelah diproses perendaman ini, nanti untuk proses selanjutnya yaitu dibekukan. Nah, ini tujuan pembekuan ini adalah agar di sini kandungan yang ada di buah ini terjaga. Jangan sampai nanti kalau terlalu lama berangin-angin kan kandungannya hilang dia. Nah itu fungsinya proses pembekuannya. Nah selanjutnya setelah proses pembekuan nanti teman-teman bisa lihat di ruang produksi sebelah sana. Tapi mohon maaf memang keadaan kita seperti ini ya, mohon maaf.
mudah-mudahannya ke depan bisa kita perbaiki. Jadi di sana ada beberapa mesin yang bisa kita pakai. Yang pertama di sana ada namanya vacuum praying, yaitu alat di mana alat ini berfungsi khusus untuk membuat keripik yang buah yang berkadar air banyak. Seperti yang juga bisa digoreng menjadi keripik semangka. Itu bisa juga pakai jadi keripik. Saya di sini dulu pernah coba juga selain keripik nanas ini nangka, salak, apel. Jadi itu bisa semua. Nah, nanti teman-teman untuk selanjutnya di sana proses cara operasi mesinnya ini nanti bisa teman-teman perhatikan dan lihat di dalam ya. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kita langsung praktik. Jadi ngupasnya seperti biasa. Kalau teman-teman bisa lihat di pasar nanas Mas Bage itu kan biasa dibuang ininya ya. Nah, kita juga begitu karena ini memang kurang bagus untuk kalau dipertahankan, kalau dibiarkan apa namanya hidungnya namanya kalau bahasa di sini. Nah, tadi kalau memang nggak mau ribet langsung di ini saja, nggak usah di ini, itu kan memakan waktu. Jadi bisa langsung dikupas agak dalam. Di sini yang nggak ada, cuman kita belum punya itu alat pemotongnya saja. Masih manual kalau motong. Kalau alat ini dia hibah Pertamina dulu, tapi ada beberapa alat yang memang saya beli pertama dulu sendiri. Cuman setelah dilihat sama pemerintah, kita memang continue untuk produksi dengan alat seadanya, kita dikasih peralatan. Nah, setelah selesai dikupas begini, nah, kalau pakai alat ini kan di sana rata bawah, jadi usahakan potongnya rata begini. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nah, terus taruh di sini. Lihat tengahnya. Waduh, ini kan fungsinya kenapa dibuang ini? Jadi kadar air yang di tengah ini beda dengan kadar air yang ada di dagingnya ini. Jadi kalau kita udah buang ini, nanti pas penggorengannya ini duluan gosong, ini belum matang. Karena memang kadar airnya dan teksturnya berbeda. Itu tujuannya kita buang yang ada di tengahnya ini. Nah, ini saja tinggal diiris Kak, baru dibekukan. Ya, diiris dulu. Usahakan besarnya sama ya, potongan irisan itu. Potongannya sama. Biar menarik. Nanti kalau biar ada yang kecil, ada yang besar. Matangnya sih juga Selain tadi katanya matangnya, pembeli juga akan mikir ada yang kecil, ada yang besar. Katanya yang dapat besar kan kok enak ya beli. gimana Ya, kan? sama besarnya. Nah, memang enggak bisa dia karena kita memang manual, tetapi minimal mendekati sama besar. Nah, terus sudah diiris begini, nanti ini selanjutnya ini direndam dengan kapur sirih itu. Nah, tujuannya ini untuk menghilangkan yang ini getah-getahnya yang di sini. Sekaligus itu sebenarnya pembantu untuk renyah nanti perenyahnya ini, ya. Nah, itu saja. Kalau ini tinggal direndam 1,5 sampai dengan 1 jam pakai kapur sirih. Selanjutnya kita masukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Nah, ini dia bahan untuk pembuatan keripik nanas. Udah. Pakai minyak. Mohon maaf ya, saya ini kali ketiga borongan langsung 3 dia. Ini padahal bisa dibantu sensor dah. Santai saja ya.
Tergantung kayaknya 30 sampai 45 menitan. Potong ininya. Ya soalnya tadi apa yang Bapak bilang dipilih dulu 30 apa itu? Apanya? Atur suhu. Oh, atur suhunya di sini. Jadi ini sebenarnya kontrolnya di sini. Kalau ini tahu sih dia panasnya kalau goreng-goreng tempe itu di kompor itu kan sampai 160-an ya. Nah, Berarti goreng itu berapa kilo ini? 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Tanya sih Bapak. Saya airnya di sini Pak. Nah, Bapak ini sambil mandi. media Bapak itu. vakumnya ini. Bapak ya? Hah? Enggak dia sama minyaknya itu. Kan enggaknya Yang mana? Minyaknya. di dalam. Udah Iya. dimasukin minyaknya. Ada saringan murid baru ya saringannya di dalam. Ini di bawah saringan ini ada minyaknya di sini. Oh iya iya. Sudah lihat dimasuk. Nanti berarti tinggal tarik kuas ini ke bawah dia langsung kerendam sama Oh minyaknya. iya iya. Hanya kalian dong Ya, dua muter kosong. ya. Iya dong. Ini setiap 10 menit nanti tarik kuasnya yang di sini. Oh berarti nanti Iya. setiap 10 menit tarik. Tarik. Berapa lama gorengnya nih Pak? Tarik, guys. Sampai dia jadi crispy. Kalau 12 kilo ini antara 2,5 sampai 3 jam. Apa? 2 sampai 3 jam. Iya. Nanti kompornya mati sendiri yang tak gosong nanti. Iya, Udah otomatis. Ya, otomatis ya ini pengontrol. Muter. Nanti nadasnya muter turun. Campur. Ya. Tahan. Nanti kita perjelas ini di kampus, di muter turun nyampur sama minyaknya. No. Pak mau nanya, berapa harga mesinnya? Kalau yang untuk kapasitas ini pasarannya 47,5 juta ya. Beberapa Pak, apanya tadi yang 2 jam katanya ini ada kita. Lama Oh, lama penggorengannya. Pene ya kan itu udah keras. Ya enggak pegang jadi ibu-ibu. Oh, ibunya 2 jam. Lebih jelas tuh ada Bapak. Ini 27 juta 50-an. enggak ada dia kalau dia ya. Kapasitas berapa sih Mas? 12. Enggak ada cara. Jadi nanas itu sebenarnya nggak ada yang dibuang dia. Kulitnya Yang itu kan tadi yang tengahnya itu bisa kita buat jadi seled ya. Terus airnya bisa buat jadi jus. Iya. Nah, terus ininya apa namanya kulitnya itu bisa jadi pupuk kan? Nah, terus daunnya bisa jadi serat kain dia. Pupuk juga pakan. Waktu dekat kayaknya 2021 kita ada program ini untuk pengolahan serat kain dari daun nanas itu dari perindustrian provinsi. Kayaknya besok di Juruk Baru dia acaranya. Ini tinggal ditutup, dikunci. Nggak ada yang dibuang. Jangan lupa Nggak ada yang jangan lupa dibuang. dikunci ya. Jangan Nanti masuk dia ke Kulitnya jadi pupuk. kunci alas. sini. Bisa ditutup. Ini usahakan pas nutup begini jangan sampai ada yang Ini Ini apanya ini. ini silikonnya ini tetap kita sediain ini biar ya, kalau sampai ya. nah jadi nanti di sini minus 72 apa namanya CMHG Ya. ini minus udaranya di dalam baru dia bisa renyah kalau kurang dari minus 70 ini melempem ya suhu udaranya. kalau kurang dari 72 minus 73. udah bisa renyah. CSHG Terus kalau ini Pak, 73. yang ini CSHG. pakunya ini dan ini kan nanti ngejat airnya ke sini di sana di sini sirkulasi airnya di sini. sekali goreng itu Pak. Gorengannya 2 jam setiap 10 menit diputar. Habis ya?
Pak, tabung yang ini kerannya itu fungsinya untuk apa ini? Ini untuk sirkulasi airnya. Yang dulu udah yang sana itu di sini apa itu? Yang mana yang ini? Ini udaranya nanti pas selesai goreng langsung buka, udaranya langsung masuk udaranya. Oh. Berapa lama proses pembayarannya, Pak? 2,5 sampai 3 jam. Timahnya 3 jam. Nah, ini pas saat produksi goreng ini harus diperhatikan semua seperti bau, seperti silikon harus dipersiapkan karena nanti kita tidak tahu mungkin ada di sini yang bocor nanti. Jadi ya, pelan-pelan jadi gitu deh. Nggak ada usaha kelompoknya Pak, usaha mandiri aja nih. Iya, kelompok dulu kita pernah ini sama Direktorat Provinsi untuk 30 hektar, cuma nggak ada yang jalan. Saya sendiri yang jalan di sini. Makanya itu seperti timbangan, terus mesin parut, kompor, itu sumbangan dari dinas koperasi semua dia, cuma nggak ada yang jalan. Mereka pakai pas pegawai saja. Udah sering goreng nih Pak ya. Hah? Nggak bisa ambil soalnya Kelompok mereka yang kan punya. kelompok. Nah, awalnya berarti Pak ya Pak memang harus ada kelompok. Nah, kalau sudah dirasa ini sudah cukup ya, Bapak. Tapi jangan dipaksa ya. Apa saja yang ini boleh mungkin dia salah itu. Kalau udah Nah, kalau ini kalau udah dirasa ini cukup, nanti tinggal diminum.